tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Di zaman corona ini adik-adik jangan lupa kalau kalian setelah melakukan aktivitas di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya kalian melakukan aktivitas di luar, memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan rajinlah berolahraga. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materinya, yaitu perawatan tanaman mangga. Nah adik-adik, mangga itu sangat banyak di Indonesia, karena kita tahu di Indonesia itu adalah iklimnya tropis, makanya banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis tersebut. Salah satunya mangga. Mangga ini banyak macamnya, jenisnya itu banyak. Nah, jadi mangga ini bentuknya pun bermacam-macam, karena terlalu banyak jenisnya, otomatis bentuknya akan bermacam-macam. Nah, ada yang bentuknya bulat, kemudian ada yang bentuknya oval, lonjong. Nah, jadi macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, secara umum buah mangga itu memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih muda maksudnya, atau masih kecil. Jadi bentuknya kecil, kemudian warnanya, maksud kakak warnanya itu berwarna hijau. Nah, warna kulit mangga itu akan berubah menjadi hijau kekuningan, atau kadang-kadang ada yang berwarna oranye jika dia sudah masak atau sudah tua. Nah, itulah kalau warna mangga tuh secara umumnya. Nah, jenisnya itu banyak sekali. Hari ini kakak akan jelaskan aja lebih kurang 9 jenis untuk mangga ini. Yang pertama itu mangga harum manis. Mangga harum manis ini rasanya manis. Kenapa? Namanya saja sudah harum manis. Jadi dia betul-betul harum dan manis. Bentuknya itu lonjong. Jadi lonjong, kemudian ujungnya sedikit runcing. Nah, itu dia kalau yang pertama ini yang namanya mangga harum manis. Nah, kemudian yang kedua mangga apel namanya. Nah, namanya saja sudah mangga apel. Jadi bentuknya itu hampir mirip bulat seperti apel. Nah, kadang-kadang rasanya tuh ada yang terasa manis-manis juga. Kadang dia masih ada rasa asam-asamnya. Warnanya ini kalau sudah agak masak kadang-kadang berwarna kemerahan. Kemudian yang kedua, tadi yang ketiganya lagi mangga golek India. Nah, namanya saya sudah golek India karena dia berasal dari India. Mangga ini agak besar, lonjong, dan dia memanjang. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu yaitu mangga madu. Nah, jadi rasanya mangga ini manis-manis seperti madu. Nah, mangga ini kalau dia sudah masak itu warnanya kuning kecerah-cerahan, betul-betul nampak cerah dia kuningnya. Dagingnya kadang-kadang kalau sudah masak itu agak-agak keputihan, dia tidak seperti mangga lain merah, dia agak-agak kuning-kuning keputihan. Nah, selanjutnya adalah mangga yang namanya mangga mana lagi. Nah, jadi mana lagi nama mangganya. Buahnya ini agak tebal. Nah, memiliki warna hijau dia, meski sampai masak pun, sampai tua sudah itu dia seperti hijau, tidak mau dia merah atau kuning. Ini dia. Ini namanya mangga mana lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mangga alpukat namanya. Nah, jadi mangga alpukat ini, mangganya memang betul-betul seperti alpukat di dalamnya. Kalau kalian buka itu dia
bisa dicabut bijinya, jadi di dalamnya sama seperti sifatnya pokat. Kalau pokat kan seperti itu. Yang ketujuh, mangga selanjutnya adalah mangga yang namanya Indramayu. Nah, ini memang berasal dari Indramayu. Daging buahnya tebal dan rasanya agak manis sekali. Ini namanya Indramayu, memang berasal dari Indramayu. Yang ke-8 yaitu mangga palan yang berasal dari Thailand. Nah, ini dia. Kemudian yang ke-9, mangga yang disebut dengan mangga gendong gicu. Ini sebenarnya berasal dari Cirebon. Mangga ini dia warnanya agak kuning kemerahan, merahnya agak nampak kulitnya itu. Nah, itulah lebih kurang 9 jenis mangga yang kakak jelaskan. Sebenarnya masih banyak, bukan 9 lebih dia jenisnya. Pohon mangga itu biasanya sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Kalau ditanam di pekarangan rumah itu biasanya untuk dikonsumsi atau untuk dimakan pribadi saja, tidak untuk dijual. Tapi kalau untuk di kebun ini, biasanya orang bertanam di kebun ini betul-betul untuk pelaku usaha yang gunanya nanti setelah panen dia akan dijual. Nah, itu dia. Kemudian pemeliharaannya itu cukup mudah, sangat mudah. Nah, jadi makanya banyak orang yang suka menanam pohon mangga itu. Nah, pemeliharaan pohon mangga itu dapat kita lakukan beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu namanya penyiangan. Nah, setelah penyiangan itu pembumbunan, kemudian pemupukan, kemudian pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, ini yang sangat penting dalam kita memelihara tumbuhan mangga, karena kegiatan ini sangat berpengaruh pada kehidupan pohon mangga. Kemudian untuk buahnya pohon mangga itu nanti kalau kita lakukan ini, jadi buahnya bisa mungkin banyak, dan hasilnya juga buah itu akan terasa manis. Seperti penyiangan, pemumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama ini. Nah, ini sangat penting. Ini tidak bisa kita lepaskan atau tidak bisa salah satunya kalian lakukan, satu tidak kalian lakukan. Nah, ini tidak akan bisa. Nah, dalam penyiangan dilakukan dengan cara yang namanya mencabut rumput. Jadi penyiangan itu caranya mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Jadi di sekitar pohon mangga itu ada rumput-rumput, itu dicabut, disiang. Nah, tidak boleh dibiarkan. Jadi hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Nah, itu dia, jadi sangat penting penyiangannya. Nah, pohon mangga juga kadang-kadang memang harus kita menyiramnya. Apalagi yang masih baru, masih kecil, belum begitu besar tumbuhan itu memang harus diperhatikan penyiramannya. Bisa pagi disiram, sore juga bisa. Nah, jadi harus rutin menyiram tumbuhan itu. Kalau sudah besar mungkin bisa diperhatikan entah sekali, atau kadang-kadang tidak disiram. Kalau saat musim hujan pun tidak masalah kalau sudah besar. Nah, saat menyiram tanaman itu, tanah yang di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air, maksudnya terbawa oleh air, dia akan terkikis di bawah air. Nah, supaya tumbuhan itu tanahnya tidak, yang tanah suburnya itu tidak habis, nah kalian harus melakukan yang namanya pembumbunan. Nah, pembumbunan ini maksudnya menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Jadi ditimbun kembali tanah yang telah dibawa air. Kadang-kadang di saat kita menyiram atau sering terjadi hujan, itu otomatis tanah-tanahnya akan terbawa air. Nah, itu langkah yang sangat penting juga. Kemudian setelah pembumbunan, yang harus kalian perhatikan juga dalam merawat tumbuhan mangga itu yang namanya pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Jadi tujuan pemupukan itu agar subur.
Nah itu dia, jadi harus kalian lakukan juga pemupukan. Pupuk yang digunakan itu ada dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi yang dimaksud dengan pupuk organik ini adalah pupuk alami yang terbuat dari bagian makhluk hidup. Contoh seperti misalnya daun-daun tumbuhan atau buah-buah tumbuhan. Kadang-kadang rumput itu bisa dibuat juga. Jadi yang jelas dari makhluk hidup dia alami. Pupuk organik ini bisa dia berupa padat, berupa cair juga bisa. Nah contoh pupuk organik ini seperti pupuk kandang. Nah kemudian ada lagi pupuknya yang namanya pupuk kompos. Nah ini semuanya alami, bisa dibuat sendiri, berasal dari makhluk hidup. Sedangkan yang kedua itu pupuk yang namanya anorganik. Jadi pupuk anorganik ini pupuk buatan yang dibuat pabrik ini. Dia melalui proses atau bahan-bahan yang dipakai itu adalah zat mineral atau zat-zat kimia. Nah, jadi zat kimia yang dibuat, contohnya ini seperti pupuk urea, pupuk Ponska. Nah jadi banyak lagi caranya. Nah kalau dapat itu kalian pakailah yang organik. Anorganik juga perlu untuk membantu pertumbuhan apa yang kekurangan, yang kadang-kadang organik ini kan susah sedikit, kalian bantu dengan anorganik. Anorganik ini banyak, gampang karena dibuat melalui zat kimia. Nah kemudian setelah pupuk itu, supaya tumbuhan mangga itu subur, kalian juga harus lakukan yang namanya pemangkasan. Nah pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin ini mangkasnya. Nah maksudnya kalian pangkas itu jangan pangkas sembarang-sembarang. Kalian pangkas itu biasanya tumbuhan yang sudah mau layu atau kering itu, nah itu pangkas saja. Kenapa? Karena tidak berfungsi lagi, malah lebih bagus malahan. Supaya apa? Untuk mengurangi penguapan air, jadi konsumsi airnya akan berkurang, jadi bisa dilarikan ke bagian-bagian yang dibutuhkan. Nah itu dia, jadi yang perlu diperhatikan. Kemudian hal itu bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan tadi, pupuk, kemudian pemangkasan, penyiangan, penimbunan, nah itu gunanya supaya buah mangga itu baik. Maksudnya buah mangga itu bisa menghasilkan mangga yang tidak busuk, bisa menghasilkan mangga yang besar atau dagingnya bagus, rasanya manis. Nah itu bisa. Nah selanjutnya lagi, salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan mangga ini yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah ini dilakukan dengan melakukan yang namanya penyemprotan pestisida sama insektisida. Jadi pestisida dan insektisida pada tanaman. Jadi dilakukanlah penyemprotan pestisida dan insektisida ini. Nah ini dilakukan di saat hama dan serangga menyerang. Jadi di saat betul-betul ada hama yang menyerang tumbuhan itu baru kalian lakukan. Tapi kalau selagi tumbuhan itu tidak ada hamanya, jangan kalian lakukan penyemprotan pestisida dan insektisida ini. Jadi lihat, kalau misalnya daunnya sudah mulai terserang oleh hama dan batangnya sudah terserang oleh hama, nah itu harus kalian lakukan penyemprotan. Nah hama itu yang biasanya sering sekali menyerang tumbuhan mangga itu contohnya seperti kepik buah, nah kemudian lalat buah, kemudian codot ini sama artinya dengan codot ini sama artinya dengan kelelawar. Kemudian tungau, nah itu juga harus diperhatikan. Jadi hama ini sangat penting karena kalau dibiarin ini berbahaya, bisa menyebabkan tumbuhan itu bisa mati. Nah adik-adik, agar kalian paham materi tersebut, ini kakak kasih latihan, tapi latihan sini sangat mengasihkan. Kakak yakin kalian pernah lihat yang namanya TTS, teka-teki silang namanya itu. Nah hari ini kalian akan
kakak kasih latihan berbentuk teka-teki silang ini. Nah, jadi biasanya teka-teki silang itu ada dua. Yang pertama mendatar, kemudian menurun. Jadi yang mendatar harus kalian perhatikan. Contoh misalnya nomor 1 ini warna mangga yang masih muda. Nah, dia harus kalian isi kotak mendatar ini. Tidak boleh nomor 1 itu ke bawah, tidak. Tapi yang mendatar tuh nih, dia mendatar. Nah, kemudian menurun. Menurun tuh maksudnya misal nomor 2 ke bawah, dia menurun. Bukan yang mendatarnya yang kalian isi 2 kotak. Kalau menurun itu dia dari sini turun ke bawah. Tapi kalau mendatar dari kiri menuju ke kanan. Nah, itu dia cara mengisi teka-teki silang ini. Nah, oke, kita lanjut aja, langsung aja ke latihan ini. Nah, ini nomor 1 kalian baca pertanyaannya. Kalian baca pertanyaannya, kalian isi di sini. Contoh nomor 1 kita langsung isi ya. Warna mangga yang masih muda. Warna mangga yang masih muda. Tadi kan sudah kakak kasih jelas juga. Nah, di materi itu warnanya berwarna hijau. Hijau itu berapa angka? Coba kita hitung, itu ada 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Jadi kita tulis ini hijau. Nah, hijau. Nah, itu dia. Kemudian kita isi lagi 3 mendatar. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Tadi hamanya sangat banyak. Ada namanya tungau, ada yang namanya codot, ada kepik buah, banyak sekali. Nah, kita lihat ada berapa kotak, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Jadi 9 ini nomor 3-nya pas dia kepik buah. Kita tulis saja di sini kepik buah. Jadi kepik buah. Nah, ini dia kepik buah. Selanjutnya nomor 4. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Berarti di atas pohon. Nah, hewan yang suka makan itu, lihat ini ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kalian harus memperhatikan juga nomor 2 ini karena dia berhubungan. Nah, di huruf ini nih kalian lihat juga soal nomor 2 menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, tadi ada 2 pupuknya, organik dan anorganik. Kita tulis umpamanya organik, ini huruf G. Ini kalau organik tidak cukup kos. Nah, yang pasnya ini nomor 2 ini anorganik. Berarti ini huruf O. Nah, ini huruf O dia kan, anorganik. Nah, nomor 4 ini hewan yang makan tumbuhan mangga di pohon yang mendatar kan, itu adalah tadi ada namanya codot. Nah, pas itu kan, codot. Nah, ini pas dia codot, nomor 4. Kemudian nomor 8, salah satu bentuk buah mangga. Nah, buah mangga itu kan bentuk tadi ada opal, ada bulat. Kalau opal ini tidak pas, yang pas adalah bulat. Nah, tulis ini bulat. Nah, pas. Oke, salah satu bentuk buah mangga. Kemudian nomor 10, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Itu tadi apa namanya tadi? Kata kakak, penyiangan. Pas tidak, nomor 10. Oke, ini pas. Kita tulis penyiangan. Nah, pas. Nah, mendatarnya ini sudah kita kerjakan. Berarti yang belumnya adalah menurunnya. Nah, menurunnya, nah kita lihat, perhatikan nomor 2 menurunnya kita kerjakan. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, tadi nomor 2 buat kakak bilang. Ini yang pasnya adalah anorganik. Kita tulis di huruf N ini anorganik. Nah, ini pas. Nah, kemudian 5 menurun lagi. Tempat menanam pohon mangga. Nah, tadi ada 2 di rumah atau di kebun. Nah, ini pas ini. Ini B, kebun. Kita tulis ini kebun. Nah, 6. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Nah, berarti pupuk ini huruf P nih. Nah, ini kita tulis saja pupuk. Nah, itu dia. Kemudian nomor 7, rasa buah mangga yang masak tadi sudah disebutkan adalah manis. Ini huruf N kan. Nah, ini huruf M, jadi ma, pas. Kemudian nomor 9, benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Huruf A, berarti jawabnya adalah A, air. Nah, itulah contoh mengisi teka-teki silang. Nah, di sini juga latihannya kakak beri sesuai dengan materi tadi. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.